Hai, melanjutkan video pembelajaran kemarin. Kali ini kita akan belajar mengenai penggunaan getter di dalam Vuex. Oke, yang pertama di sini aku sudah buka dokumentasinya. Jadi getter itu bisa disebut juga sebuah komputer global karena fungsinya hampir sama kayak komputer, mungkin bisa dikatakan sama. Cuma bedanya kalau komputer hanya dapat diakses di komponen itu sendiri yang mendeklarasikan komputer itu. Kalau getter bisa diakses di berbagai komponen, di komponen mana saja, karena sifatnya global. Sama seperti komputer, si getter ini mereturn value dari sebuah state ya, dari sebuah variable state. Oke, mungkin itu sedikit gambaran getter itu seperti apa. Intinya getter tuh sama aja ya, sama kayak komputer gitu. Cuman dia bisa diakses di mana saja. Langsung saja ya kita praktek biar tidak kelamaan. Di sini saya akan membuat sebuah view baru. Namanya apa ya? List person gitu ya. .vo. Kita buat script footernya dulu. List person. Oke, lalu kita save. Aku buat routernya dulu. Kita buat menu baru aja biar nggak kebanyakan nanti di user. Sini path-nya list person-nya tadi ya, person, name-nya list person, kita kasih ini aja. Udah, ini. Oke, kita save, lalu kita buat menu baru di app. Di sini kita tambah list person. Path-nya list person. Oke, kita save, kita lihat ya. Sini aku sudah buat menu baru list person. Oke, kita rapin nih, biasa nih. Ada ini. Nah, di list person ini nantinya aku akan buat sebuah tabel yang munculin data array dari person. Nah, selanjutnya ini kita close dulu aja. Routernya kita close, ini close. Selanjutnya aku akan buat sebuah variable state yang isinya array. Aku kasih apa ya? Person aja ya, person. Kita buat array, isinya objek. Aku kasih ID. Pertama ID-nya 1. Name-nya Liza Sabo. Apa lagi ya? Umur, misalkan ya. Umurnya misalnya 18 tahun. Ya, berasal dari mana? From, misalkan dari France. Terus is single. Apa dia masih single? Jawabannya true. Terus kita buat 5 aja ya. Data yang kedua namanya misalkan siapa ya? Hana gitu aja ya. Umurnya 20 tahun. Dia dari New York. Istrunya misalkan false, dia udah punya suami gitu ya. Yang data ketiga kita kasih nama Olivia. Umurnya 28. Dia dari Kanada misalkan. Is single false. Oke,
Oke, yang keempat dulu ya. Keempat, ini kelima. Yang keempat kasih nama siapa ya? Maryam. Umurnya 17 tahun. Dia dari misalkan Turki. Yang terakhir Putri. Umurnya 20 tahun. Ya dari Indonesia, dari Jakarta misalkan. Jakarta. Single true. Oke. Jadi kita sudah buat satu variable state. Nah, variable state ini nanti kita akan panggil di view list person. Kemarin kan untuk manggil state kita bisa pakai gini ya. Maps state from Vuex. Lalu kita daftarin, registerkan, kita di komputer. Pakai ini kan ya person. Nanti kita bisa cetak di sini misalkan H1 gitu ya. Tak echo si personnya H1. Oh, kita kasih di lupa. Kita rapiin dulu. Nah, ini kan udah muncul ya datanya ya. Nah, kita tuh bisa juga mengakses si person ini melalui getter. Jadi kita tidak mau akses state ini secara langsung gini, tidak mau pakai map state, tapi maunya pakai getter. Jadi caranya kita buka dokumentasinya aja. Seperti ini ya. Kita buat sebuah getter, lalu namanya seperti komputer kemarin ini hampir mirip. Nah, di sini sudah ada nih getter. Kita buat copy aja ini. Kita kasih namanya misalkan all person. Ini kita return state, returnnya person. Nah, kita bisa panggil seperti ini nih caranya. Store getter, misalkan kita panggil aja langsung ya. Kita save dulu. Kita kasih $store getter tadi apa? All person. Oke, kita save. Nah, ini masih tetap ya. Kita lihat VueDev tool-nya. Di sini ada di Vuex. Nah, ini di sini ada data person, object, array object. Oke. Itu untuk pengaksesan secara langsung atau kita bisa akses lewat komputer. Nah, seperti ini. Nah, kita kasih nama aja misalkan person, tapi yang ini kita komen. Ini kita panggil getternya person. Jadi perintahnya gini ya. Return this $store.getter.allPerson. Nah, di sini kita tinggal echo aja nama function komputernya yaitu person. Nah, hasilnya sama aja pasti. Di sini kita bisa lihat kita kasih nama dulu aja ya. Name misalkan. Biar enakan. Di sini ini udah person. Nah, ini udah muncul komputer ya. Videonya sama kayak yang di dalam variable state. Oke, jadi kita bisa mengakses si variable state ini melalui getter. Dan ini sangat direkomendasikan. Jadi daripada kita pakai yang map state yang seperti ini, lebih baik kita pakai yang getter ini. Oke, lalu juga bisa
akses getter melalui map getter, yaitu fitur yang sudah disediain sama si Vuex-nya. Kita coba aja ya pakai map getter. Kita pakai spread operator sama seperti map stat. Di map getter juga ada dua jenisnya ya. Untuk mengakses si function getter bisa pakai array seperti ini. Atau kalau kita mau pakai alias bisa pakai objek. Nah, di sini aku mau pakai objek aja ya. Kita pakai objek, misalnya gini. Kita kasih nama person, isinya all person. Ini ubah objek. Nah, ini kita hapus saja. Lebih singkat seperti ini, kita save. Nah, ini masih kita refresh ya. Masih muncul ya, tetap ya. Jadi sama aja. Nah, ini juga sudah muncul Vuex binding, artinya kita tuh membinding variabel Vuex. Si getternya ini ada all person. Jadi all person ini memapping variable state person, lalu si getter all person ini kita panggil di komponen kita melalui computed. Nah, ini caranya seperti ini. Pakai map getter. Sampai sini mungkin paham ya. Untuk penggunaan si getter, lalu di sini juga ada ini juga ada nih si getter tadi. Jadi di dalam getter tuh bisa juga mengakses getter yang lainnya. Intinya kita bisa mengakses getter di dalam getter. Contohnya misalkan aku mau buat satu getter namanya echo number. Nah, echo number ini mau manggil si getter number. Oke, jadi return getters.number. Tuh. Lalu aku coba ya, apa muncul nggak nih si number 1 tuh? Di sini aku tinggal daftarin. Kita sama aja lah namanya number. Ini aja. Number biar nggak kepanjangan, di sini echo number. Nah, ini kita komen dulu aja. Nah, di sini kita echo number. Coba lihat ya. Save all. Nah, di sini muncul ya. Satu, contohnya seperti ini. Sama aja sih. Di sini di getternya nambah lagi satu, yaitu function number yang memanggil ini belum ke refresh sih. Bentar, harus di refresh dulu. Di Vuex tuh. Nah, ini echo number ya ini. Jadi si echo number ini tuh memanggil getter number. Jadi di dalam getter bisa memanggil getter. Selain itu juga kita bisa mengirim istilahnya ini parameter, passing parameter ke getter itu. Karena getter ini tuh yaitu sebuah function, jadi kita bisa mengirim parameternya. Oke, kita buat contoh aja langsung. Yang ini nggak perlu dihapus lah. Misalkan aku mau buat person yang single aja ya, person single. Nah, di sini state. Jadi aku mau munculin return person yang statusnya single. Kita copy aja ini. Seperti ini ya. Nah, di sini kita tinggal rubah namanya person
find ini p aja. P itu menandakan person. P dot is single sama dengan true. Person yang kedua misalkan sebaliknya, yang kedua person not single, kita sama dengan false. Jadi selain bisa mengakses si variable state itu di getter ini, kita juga diizinin untuk melakukan logic ya, seperti filter atau logic lainnya untuk memunculkan data nantinya di komponen kita. Nah terus kita coba echo aja lah, kita rapiin, kita echo yang ini kita hapus saja. Jadi person single, selanjutnya yang kedua person not single ya. Kita buat tabel biar kita buat tabel aja ini all person biar lebih jelas. Ini pakai HR, kita buat tabel, kita buat th isinya misalkan tadi ID ya. ID misalkan name, egg, from, is single. Kita buat body, buat tr ini kita v4 kan, isinya all person dulu, buat td, kita echo item.id, name, egg, from, is single. Nah, di sini tuh border gitu ya. 1. Kita save ya. Lihat hasilnya di sini. Nah, ini error ya. Bentar. All person, bukan all person ya. Ini tuh person. Sorry, ini person. Nah, ini udah muncul ya. Nah, ini ada 5. Yang pertama Lisa Sabo. Yang kedua Hana, 3 Olivia, 4 Mariam, 5 Putri. Selanjutnya aku mau munculin yang datanya misalkan aku buat ini dulu aja. Buat button dulu aja, contohnya gini ya, biar nggak bingung. Aku buat button show all person, ini jangan all ya, ini harusnya list. Show all person, show single, status single, show status not single, status single. Di sini aku kasih add click. Kita langsung aja inject.
type, kita kasih type ini ya. Jadi ini tab pertama, tab kedua. Kita copy ini. Tab pertamanya kita munculin semua. Tab kedua kita hanya munculin yang statusnya single. Dan tab ketiga kita munculin yang tidak single. Kita buat variabel lokal. Astagfirullah. Ini gini ya. Kita kasih type defaultnya 1. Oke, lalu kita di sini buat template. Kita pakai VIF aja. Kita VIF di sini. VIF type sama dengan 1. Kita copy yang ini ke bawah sih. Ini type sama dengan 2. Ini bukan person tapi person single. Yang ketiga type sama dengan 3. Person not single ya. Person not single. Oke, ini 3. Oke, kita save aja ya. Apa ini? Oh, nggak bisa ya? Oh, kita taruh di body aja. Kayaknya ini emang nggak bisa. Kita komen aja dulu ini. Kenapa tah? With strip. Oh, ini gini ya. Oh, ini tuh sama dengan harusnya. Maaf, sorry ya. Harusnya bisa sih. Nah, ini bisa ya. Oke, kita rollback aja dulu. Nah. Masih tadi. Udah nggak bisa di rollback lagi. Nah, gini weh. Ininya sama dengan harusnya bukan titik 2, sorry. Kita save. Sini ya, kita coba kalau kita soal person masih muncul semua usernya, so satu single. Ini nggak muncul ya. Person is single, kita coba lihat div-nya. Ini harus di restore ya. Kita lihat div-nya, kita load ulang dulu. Oh, dia cuma cari satu aja ya, bukan array. Jadi ini harusnya pakainya filter. Jangan astagfirullah. Jangan filters. Filter apa filter ya? Oh, filter ya. Gak ada S-nya. Coba. Nah, ini udah mana nih? Kita refresh dulu ini tuh, minta refresh terus ini tuh. Tahu kenapa ini? Dulunya nggak gini kok. Nah, ini udah muncul ya array 2. Nah, waktu kita klik bawah coba kita klik show status single, maka yang muncul yang status singlenya true. Kalau yang not single, yang muncul yang false tentunya ya. Jadi di getter itu bisa istilahnya melakukan injeksi logik ya di sininya. Jadi
Misalkan si variable person ini kita tuh ingin dimanipulasi dulu gitu sebelum dimunculin di komponen kita atau di view kita bisa melalui getter seperti ini caranya. Nah, di sini kita bisa kasih logic. Di sini juga sebenarnya bisa kasih semacam if atau semacam lainnya lah gitu ya. Jadi waktu di echo di komponennya sudah dalam data yang sudah jadi, kita tidak perlu lagi manipulasi lagi di komponennya, jadi lebih efisien. Terus bukannya ini tuh sama ya kayak komputer? Jawabannya betul, ini tuh sama seperti komputer, jadi kita bisa saja kita seperti ini ya. Misalkan ini sama aja sebenarnya seperti ini. Cuman karena komputer ini tuh sifatnya lokal, kalau kita deklarasikan seperti ini sifatnya kita jadi si person single ini sifatnya lokal, otomatis kalau kita mau panggil misalkan di mana ya, di view user, kita harus buat lagi komputer yang sama seperti ini. Jadi kita buat 2 kali gitu. Nah, kekurangannya kalau kita buat 2 kali seperti ini, misalkan di sini ada logic yang berubah misalkan ya. Misalkan ada tambahan if atau ada tambahan kondisi lainnya atau ada tambahan switch case gitu ya di sini. Otomatis ya kita harus berubah juga di 2 function komputer ini jadinya. Kita juga harus nambahin if di sini, harus nambahin switch juga di sini. Switch case gitu ya. Beda kalau kita pakai yang ada di manfaatin si getter ini. Kalau misalkan ada perubahan nih, misalkan di person single ini, ya kita cukup berubah sekali aja di person single ini. Misalkan ada tambahan if, ada tambahan switch case gitu ya. Cukup kita rubah aja satu function ini yang di getter ini, maka nanti otomatis di komponen yang manggil si getter tadi itu otomatis akan berubah. Jadi kita tidak perlu edit lagi di komputer komponen lokal kita. Jadi itu sih ya, mungkin bedanya kapan kita harus pakai komputer untuk mengakses variable state kita, kapan kita harus memakai getter gitu ya. Sebaiknya untuk mengakses variable state kita harus buat getter saja biar lebih aman gitu. Suatu waktu kalau ada perubahan di tengah jalan, kita tinggal ngerubah si variable getter kita. Jadi kita tidak terlalu banyak perubahan di komponen kita, apalagi kalau si getter ini atau si state ini dipanggil di banyak komponen. Oke, mungkin ini tutorial mengenai penggunaan getter ya. Jadi intinya kalau dirangkum, kita buat sebuah variable state yang isinya array object, lalu kita akses si variable state ini melalui sebuah getter. Di sini saya buat 3 getter. Yang pertama untuk munculin seluruh datanya. Yang kedua aku filter untuk munculin yang statusnya single saja. Yang kedua aku munculin datanya yang statusnya false. Lalu si getter ini kita panggil di view person dengan map getter. Nah, ini fitur bawaan Vuex. Caranya ada 2 ya, seperti tadi ya. Bisa melalui array kalau kita tidak mau custom nama getternya, misalkan gini al person langsung. Tapi kalau berhubungan kalau kita mau custom namanya, jadi kita pakai yang objek seperti ini. Contohnya, nah di sini kita bisa mengechonya satu persatu. Mungkin tutorialnya sampai di sini dulu.
Selanjutnya akan dilanjutin ke materi penggunaan mutasi di Vuex. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. See.